Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, ribuan jamaah menghadiri tablik akbar di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Kota Makassar. Mereka hadir mengungkapkan syukur atas hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke-355. Bertempat di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Senin 14 Oktober 2024, dengan diramaikan 5.000 jamaah. Pada kesempatan itu, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH, mengajak masyarakat untuk membangun dan menjaga suasana aman dan damai di Sulawesi Selatan. Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja TNI dan Polri yang berhasil menjaga keamanan dan kenyamanan di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Penceramah dalam tablik akbar ini adalah Profesor Dr. Andes Haji Hamdan Johanis, MA PhD, yang juga merupakan Rektor UIN Alauddin Makassar. Profesor Hamdan pun menyampaikan jika ingin menjadikan Sulsel sebagai rumah untuk semua kalangan, maka masyarakat Sulsel perlu mempraktekkan 3 amalan, yakni ramah terhadap manusia, ramah terhadap lingkungan, dan ramah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ketua Panitia Pelaksana Samsudin menyebut jika tablik akbar ini merupakan rangkaian peringatan HUT Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-355 dengan dihadiri tak hanya para pegawai lingkup Pemprov Sulsel, juga dari masyarakat umum. Terima kasih. Kegiatan tablik akbar Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-355. Ini bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah PJ Gubernur Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah agar pemerintah ini senantiasa menebar kebaikan dan kasih sayang kepada seluruh masyarakat. Kita harapkan melalui tablik akbar ini bisa mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga menjadi syiar dari syiar Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa Sulawesi Selatan adalah provinsi masyarakat yang sangat religius. Insya Allah dari kegiatan ini selain akan menambah ilmu, pengetahuan, pemahaman keagamaan, juga akan semakin meningkatkan solidaritas sosial kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Tablik akbar ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Jufri Ramhan MSI. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, di Desa Daka, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat tradisi unik perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dipertahankan. Tradisi itu yakni membuat hiasan bura. Seperti apa itu? Berikut laporan reporter Zulkarnain dan juru kamera Muhammad Syaiful. Di Dusun Dua Katapang, Desa Daka, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, peringatan hari lahir Nabi Muhammad selalu berlangsung meriah. Salah satu tradisi yang unik di desa ini adalah pembuatan bura. Bura terbuat dari batang pohon pisang, kemudian dihiasi dengan kertas warna-warni, telur, dan ember yang tergantung di setiap bagiannya. Tradisi bura bukan sekedar dekorasi, ia melambangkan keberkahan dari alam. Hiasan yang tergantung pada bura melambangkan rezeki. Ia juga representasi dari rasa kebersamaan sebab makanan yang tergantung pada pura akan dibagikan kepada warga. Seperti umumnya pada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acara yang berlangsung di Masjid Jami Nurul As-Said Desa Daka ini dimulai dengan lantunan sholawat. Lalu diisi dengan ceramah hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustaz Jusriyadi Bahri SPD SH MPD. Menurut Ustaz Jusriyadi, umat muslim harus terus mencontoh sikap Rasulullah di tengah pergeseran zaman yang semakin tinggi terhadap pengaruh media sosial. Tak ketinggalan, ia menyampaikan pula kisah kelahiran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, jadi intinya itu kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya umat muslim itu sendiri, ya harus lebih mencontohi Rasulullah. Apalagi kan sekarang di era globalisasi itu, anak-anak itu pengaruhnya itu sungguh sangat luar biasa. Jangankan dari barat, HP itu saja sendiri itu terlalu sangat berpengaruh. Nah, kalau anak-anak itu tidak dibentengi dengan
suatu pendidikan agama, maka itu sungguh sangat fatal nantinya. Karena anak-anak itu suka meniru. Makanya salah satu dampak positif insya Allah dengan memperingati Maulid itu, dengan mendengarkan sirah-sirah tentang Rasulullah itu, mungkin meskipun anak-anaknya tidak datang langsung, tapi setidaknya orang tuanya itu bisa menyimak dan mengajarkan kepada anak-anaknya setelah kembali ke rumah masing-masing. Harapan kepada masyarakat khususnya di Desa Dakta ya. Jadi harapan saya untuk orang-orang di sini, khususnya untuk di Desa Dakka, yaitu yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa belajar tentang sirah-sirah Rasulullah, karena yakin dan percaya bahwa Rasulullah itu sudah memberikan teladan yang terbaik, yang sempurna. Sedangkan orang kafir Quraisy saja itu mengakui akhlak Rasulullah, masa kita sebagai umat muslim tidak? Yang kedua, bahwa kita itu sebagai umat muslim harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa memang Rasulullah itu patut dicontoh. Jangan sampai kita lebih mencintai para artis di luar sana atau para public figure, namun ternyata kita tidak terlalu cinta kepada Rasulullah. Yang harus diutamakan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Assalamualaikum. Hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, Kepala Desa Daka, Kapolsek Tapango, para kepala dusun, juga tokoh masyarakat. Kepala Desa Daka Abdullah Syarifuddin menyebut jika sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ia pun berharap agar perayaan Maulid Nabi Muhammad tahun depan lebih meriah, dengan banyak kegiatan selain Festival Sayang Patudu yang kembali terlaksana setelah 10 tahun terhenti. Alhamdulillah untuk tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya selalu menyampaikan bahwa kita ini sebagai orang Islam, apalagi kalau bicara Nabi Muhammad ya, ini harusnya kita upgrade. Tadinya kita hanya biasa-biasa melaksanakan, mestinya ini di-upgrade sedikit, di atasnya sedikit dari yang biasa sampai menjadi luar biasa. Itu harapan kita. Usai menyimak hikmah Maulid Nabi Muhammad, warga lalu beramai-ramai mengambil telur rebus yang tergantung pada pura. Warga pun menyantap bersama beragam makanan yang dibawa dari rumah yang menunjukkan keakraban dan kebersamaan warga Desa Daka. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, laga Indonesia versus Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik perhatian warga lantaran skor imbang 2-2 terkesan dipaksakan. Asisten pelatih Akademi PSM Makassar melihat adanya kejanggalan lantaran tidak ada peristiwa yang mengharuskan adanya tambahan waktu lagi. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh wasit Ahmed Alkaf selama memimpin pertandingan. Yang paling mencolok, tatkala ia tidak meniup peluit panjang saat penambahan waktu telah berakhir, yang menjadi peluang bagi Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang. Skor imbang 2-2 dengan gol kontroversial yang dicetak Marhon untuk Bahrain pada menit ke-90+9. Menurut asisten pelatih akademisi PSM Makassar, Indra Yulianto, kejanggalan tersebut jelas terlihat karena tidak ada peristiwa yang mengharuskan adanya tambahan waktu lagi. Namun, wasit tidak memberhentikan permainan pada menit 90+6. Oke, menurut saya sih memang di kasus pertandingan antara Indonesia versus Bahrain itu memang ada kejanggalan yang memang terjadi ketika wasit cadangan memberikan pertambahan waktu 6 menit kepada pertandingan tersebut, tetapi ada waktu yang tidak sesuai dengan kejadian. Jadi maksudnya dalam artian bahwa 90+6 itu ada kan kejadian golnya kan terjadi di 98 sekian ya, 98 sekian. Jadi memang ada rentan waktu sekitar 2 menit lebih yang ditambahkan kepada pertandingan itu. Dan saya rasa ketika memang ada kejadian seperti itu, biasanya wasit memberikan pertimbangan bahwa di 90+6 itu ada kejadian yang memang mungkin pertandingan diberhentikan, jadi sehingga mungkin bisa ditambahkan waktunya. Tetapi secara detailnya bahwa memang tidak ada yang kejadian yang memberhentikan pertandingan. Jadi saya rasa memang ada indikasi kecurangan yang dilakukan terhadap wasit yang memimpin pertandingan terhadap pertandingan Bahrain versus Indonesia itu. Pertandingan 2 kali 45 menit itu sih mungkin wasit mungkin dalam pertandingan yang namanya juga wasit manusia biasa.
Tidak lepas daripada itu, tetap kita harus tahu bahwa keputusan wasit di lapangan itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Tetapi overall memang sih ya banyak kejanggalan yang dilakukan ya, terutama khususnya masalah itu. Apalagi ada juga kasusnya Ivan Jenner, setelah dilakukan VAR itu memang tidak melakukan tackle yang begitu keras, tetapi langsung diberikan kartu yellow card terhadap dia. Jadi ya sih memang sih ya menurut saya sih pandangan kacamata saya sih memang perlu diinvestigasi ya. Jadi saya rasa langkah PSSI untuk melakukan protes itu saya rasa ya cukup benar, supaya AFC tersendiri melakukan investigasi terhadap wasit yang memimpin pertandingan pada Indonesia versus Bahrain itu. Menurut Indra, upaya PSSI melakukan protes kepada Asian Football Confederation (AFC) merupakan langkah presisi agar wasit asal Oman tersebut dapat diinvestigasi lebih dalam. Namun ia menegaskan dalam hal ini yang paling berhak untuk bertindak ialah AFC sendiri. Sebab menurutnya, setiap pertandingan mempunyai tim penilai wasit. Komponen inilah yang berhak memberikan penilaian dan menjelaskan kejanggalan yang terjadi secara independen kepada federasi. Kemudian, federasi bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi setiap federasi kan mempunyai tim investigasi tersendiri, khususnya forum wasit. Contoh kayak kita kan punya Komdis. Ya, contoh Federasi Sepak Bola Indonesia punya Komdis. Komdis itu kan punya lagi di bawah naungannya itu ya ada investigasi wasit ya, itu yang bisa menilai penilai wasit. Ada memang di satu kesatuan itu ada kan, ketika pertandingan itu kan ada namanya matchcom ya kan, pengawas pertandingan. Ada juga namanya pengawas wasit, penilai wasit itu yang berhak memberikan laporan terkait masalah kepemimpinan wasit selama 2 kali 45 menit dan akan dilaporkan kepada federasi. Jadi memang penilai wasit itu nanti yang harus menjelaskan secara independen kepada federasi bahwa memang ada menurut dia kejanggalan yang dilakukan oleh wasit itu dan berhak untuk melaporkan kepada federasi. Dan memang ketika itu terbukti, ya memang federasi berhak untuk melakukan sanksi terhadap wasit itu. Jadi saya rasa sih ya ini bukan haknya Bahrain atau Indonesia, bahkan ini adalah haknya AFC aja yang memberikan tanggapan terkait masalah wasit itu. Jika terbukti melakukan kecurangan, Indra berharap AFC dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi seberat-beratnya, seperti larangan untuk tidak memimpin pertandingan dalam jangka waktu tertentu. Ia juga menekankan bahwa peristiwa ini bukan hanya menjadi evaluasi bagi wasit yang bersangkutan secara pribadi, namun juga seluruh stakeholder yang terlibat, agar pertandingan ke depannya bisa lebih berkualitas. Jadi kan wasit juga memimpin pertandingan ketika memang melakukan kejanggalan, berarti kan ada suatu perintah yang diberikan kepada dia untuk misalnya memenangkan sebuah tim yang diperintahkan itu. Jadi memang sebenarnya bukan cuma insan wasitnya aja yang harus kita perbaiki. Semua stakeholder yang terkait pada itu ya memang harus kita introspeksi diri sehingga ke depannya kualitas pertandingan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. PSSI sendiri telah melayangkan laporan ke AFC sejak 10 Oktober 2024 lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari federasi tersebut. Hasil pertandingan itu menempatkan Indonesia pada peringkat 5 grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia dengan 3 poin. Sementara Bahrain dengan 4 poin berada di peringkat keempat. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran paparkan tentang bahaya merokok dan penggunaan vape. Penelitian ini didiseminasikan dalam program Heart Talk. Berikut laporan tim Divi4 TV untuk Unhas TV. Peneliti sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Amalia hadirkan penelitian mengenai dampak merokok dan pengurangan bahaya merokok di rongga mulut, terutama pada kesehatan gigi dan pendukung gigi. Profesor Amalia menjelaskan beralih ke produk alternatif terbukti mengurangi efek negatif merokok, namun dirinya menganjurkan untuk berhenti merokok sebab penggunaan produk alternatif vape masih memiliki dampak buruk terhadap kesehatan gusi dan jaringan pendukung gigi. Betul, ini produk dapat menjadi alternatif, tetapi bukan bebas risiko. Jadi pesan saya bahwa walaupun produk ini rendah risiko, tapi tetap ada risikonya. Goal atau tujuan yang terbaik bagi perokok adalah berhenti langsung. Tetapi bila tidak dapat, bisa beralih. Akan tetapi tetap yang terbaik adalah tidak merokok dan tidak menggunakan produk alternatif. Hari ini insya Allah saya akan membahas mengenai Smile Study
atau penelitian mengenai dampak merokok dan pengurangan bahaya merokok di rongga mulut, terutama pada kesehatan gigi dan pendukung gigi. Hasilnya masih dalam tahap analisis, tetapi ada beberapa subset data yang sudah dapat diperlihatkan hasilnya, yaitu hasil dari penelitian 3 bulan serta periode 6 dan 1 tahun, dan hasilnya ternyata sesuai dengan dugaan, yaitu beralih kepada produk alternatif ternyata betul mengurangi bahaya atau efek merugikan dari merokok. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara Polandia, Italia, Moldova, dan Indonesia, yang juga merupakan hasil dari Smile Study. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai diseminasi hasil riset ini, Anda dapat menyaksikan program Heart Talk. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.